Bayangin deh, di zaman sekarang kita pesan makanan lewat HP, 10 menit langsung nyampe di depan pintu. Tapi giliran ngurus KTP atau surat resmi, aduh, kadang kita harus nunggu sampai 3 minggu. Ironis banget kan? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bedah tuntas satu kerangka kerja super keren dari David Osborne dan Ted Gabler, namanya Reinventing Government. Intinya kita bakal lihat gimana sih caranya nyulap birokrasi tradisional yang, ya jujur aja seringkali lelet jadi sektor publik yang gesit, inovatif, dan punya jiwa wirausaha. Yuk, langsung kita mulai. Biar terstruktur, agenda kita udah dibagi jadi 5 poin utama hari ini. Mulai dari masalah birokrasi itu sendiri, 10 prinsip utamanya, bukti nyata di lapangan, kerangka implementasinya, dan terakhir, soal keberanian buat berubah. Oke, kita masuk ke bagian pertama, masalah birokrasi. Sebenarnya apa sih akar masalah yang bikin layanan publik itu suka lambat? Pasti Anda pernah ngerasain kan frustrasinya dipingpong dari satu loket ke loket lain cuma buat nyaris satu stempel. Waktu kerja kebuang, capek hati, dan prosedurnya itu loh kaku banget. Kadang berasa kayak sistemnya dibikin bukan buat ngelayanin, tapi malah nyusahin warga. Sebenarnya sistem birokrasi kayak gini tuh warisan era industri, udah nggak nyambung sama era informasi kita sekarang. Makanya, urgensi buat bergeser secara radikal dari birokrasi tradisional itu udah mendesak banget. Pendekatan lama yang terlalu saklek sama aturan udah nggak relevan lagi. Coba deh ibaratkan pemerintah itu seperti perahu. Birokrasi tradisional itu sibuk banget mendayung perahunya sendirian. Artinya, semua layanan dikerjain pakai tangan pemerintah sendiri. Ya pasti capek dong. Anggaran habis, tenaga terkuras, fokusnya pecah. Padahal, pemerintahan wirausaha yang modern itu harusnya mengarahkan, bukan mendayung. Dengan fokus mengarahkan lewat kebijakan yang pas dan memberdayakan mitra, pemerintah bisa berdiri tegak, ngeliat jauh ke depan, dan mastiin perahunya melaju ke arah yang benar. Mesin penggeraknya siapa? Ya sektor swasta dan energi dari masyarakat itu sendiri. Lanjut ke bagian kedua, 10 prinsip utama. Ini nih fondasi kokoh buat ngebangun pemerintahan yang punya jiwa wirausaha. Tapi tunggu dulu, sebelum masuk ke prinsipnya, kita samakan persepsi. Tujuannya di sini bukan berarti pemerintah asal potong anggaran membabi buta atau nyabut bantuan sosial ya, bukan gitu. Reinventing Government ini justru upaya strategis buat melakukan update sistem operasi secara besar-besaran di sektor publik kita. Kita mau ngebangun budaya kerja yang lebih adaptif sama perubahan, berani berinovasi, dan pastinya benar-benar berorientasi pada hasil nyata di lapangan. Oke, mari kita bedah 3 prinsip pertamanya di bawah payung memberdayakan dan mengarahkan. 1. Katalitik. Contoh gampangnya, Transjakarta. Daripada pusing beli dan ngerawat ribuan bus sendiri, mereka bertindak sebagai katalis dengan ngerangkul berbagai operator swasta. Pintar kan? 2. Milik komunitas. Lewat forum kayak Musrembang, warga nggak cuma jadi penonton pasif, tapi diberdayain buat ikut nentuin rencana pembangunan di daerahnya sendiri. Dan ketiga, berbasis misi. Lihat aja program Merdeka Belajar. Ini brilian banget karena ngebalikin fokus guru yang tadinya pusing ngurus tumpukan kertas administratif, balik ke misi aslinya, nyerdasin anak bangsa. Nah, 4 prinsip berikutnya ini berpusat pada soal kinerja dan iklim pasar. Pemerintahan wirausaha itu harus kompetitif, mendobrak monopoli layanan lewat mekanisme tender terbuka. Mereka juga berorientasi hasil. Bayangin program PKH atau Bantuan Keluarga Harapan. Pemerintah nggak sekedar bagi-bagi bansos, tapi membiayai hasilnya. Uang cair asalkan anak-anak tetap sekolah dan gizinya terjaga. Selain itu, pemerintah bisa ngambil langkah wirausaha kayak ngelola kawasan Ancol biar jadi sumber pendapatan mandiri. Terus juga berorientasi pasar, contohnya dengan nata sistem asuransi kesehatan yang inklusif namun kompetitif kayak JKN. Buat nyempurnain 10 prinsip ini, kita butuh kelincahan ekstra. Prinsip ke-8, berorientasi pelanggan. Gimana rasanya kalau pemerintah ngelayanin Anda kayak pelanggan VIP? Ya, lewat pelayanan terpadu satu pintu alias PTSP itu. Ke-9, harus antisipatif. Mencegah lebih baik daripada mengobati dong. Kayak program vaksinasi massal yang mencegah penyakit sebelum jadi krisis besar. Dan yang terakhir, terdesentralisasi. Rantai komando pusat yang panjang banget itu dipangkas lewat otonomi daerah. Jadi kalau ada masalah warga di lapangan, tim lokal bisa gerak kilat ngerespons di lokasi kejadian. Kita masuk ke bagian ketiga, bukti global dan lokal. Teori emang kedengarannya luar biasa, tapi pertanyaannya, di dunia nyata beneran berhasil nggak sih konsep ini? Jawabannya berhasil banget. Di Amerika Serikat, kota Phoenix sukses nyelamatin jutaan dolar uang pembayar pajak dengan outsourcing layanan publik ke swasta yang jelas lebih efisien. Kalau di India, Bangalore ngubah wilayah kumuh mereka lewat pembentukan komite warga yang ngontrol langsung anggaran lokalnya. Beda lagi di Wellington, Selandia Baru. Mereka ningkatin drastis kualitas layanan pakai sistem kontrak kinerja yang tegas buat para pejabatnya.
Fakta-fakta ini nunjukin kalau pemerintahan wirausaha ini bukan cuma angan-angan kosong, ini cetak biru tangguh yang bisa dipakai melintasi berbagai batasan budaya maupun ekonomi. Kalau ngomongin contoh spektakuler, coba deh kita bandingin dua kota ini. Di satu sisi ada Seoul, Korea Selatan. Mereka pakai pendekatan antisipatif super canggih. Pakai smart city dan e-government buat nebak masalah perkotaan sebelum kejadian. Keren abis. Tapi di sisi lain, lihat Surabaya waktu di bawah kepemimpinan Bu Risma. Mereka emang punya comment center yang responsif, tapi ujung tombaknya justru program kampung hijau. Beda sama Seoul yang fokus banget di teknologi murni, Surabaya lebih menonjolkan pemberdayaan sosial. Warganya didorong jadi pemilik aktif yang bangga ngerawat kotanya. Mau lewat teknologi cerdas atau kekuatan komunitas, pergeseran ke arah pemerintahan wirausaha itu nyata banget efeknya. Sekarang di bagian keempat, kerangka implementasi. Bukti udah ada, jadi gimana persisnya Anda mengeksekusi perubahan masif ini di kota atau instansi Anda sendiri? Perlu dicatat nih, proses kerjanya itu nggak kaku, lebih ke siklus tanpa henti buat ngebentuk pemerintahan yang terus belajar. Semuanya mulai dari langkah pertama, diagnosa secara menyeluruh penyakit birokrasi Anda. Terus, rancang strategi yang presisi, setelah itu eksekusi lewat implementasi bertahap. Lalu masuk fase evaluasi dan penyesuaian. Nah, siklus inilah yang ujung-ujungnya bakal memicu budaya adaptasi berkelanjutan di seluruh level staf pemerintahan Anda. Tapi tahu nggak, rahasia kesuksesan terbesarnya ada di mana? Ada di langkah ketiga tadi. Jangan pernah coba-coba ngubah total wajah birokrasi cuma dalam semalam. Wah, itu resep pasti menuju kegagalan. Mendingan mulai pelan-pelan pakai proyek percontohan atau pilot project. Misalnya nih, luncurin layanan izin digital khusus buat usaha kecil menengah. Inisiatif kayak gini tuh, minim risiko gagal, tapi punya dampak visual yang luar biasa di mata masyarakat. Kemenangan-kemenangan kecil yang cepat kelihatan inilah yang bakal jadi senjata ampuh buat ngeruntuhin tembok keraguan birokratis dan ngebangun lagi kepercayaan publik. Begitu masuk fase evaluasi di langkah keempat, ingat satu aturan emas ini. Ukur hasil nyatanya, bukan cuma lihat berapa banyak anggaran yang udah ludes diserap. Bayangin sensasi luar biasanya pas tim Anda berhasil motong waktu proses izin bisnis warga, dari yang tadinya butuh waktu 10 hari penuh, sekarang jadi cuma 3 hari. Wow! Kecepatan pelayanan kayak gini loh yang benar-benar ngebedain instansi kelas dunia sama sekedar rutinitas administratif biasa. Terus efek secara makronya apa? Kalau inovasi tadi berhasil dorong kepuasan publik naik sampai 20% dalam setahun, itu bukan sekedar angka cantik buat di slide presentasi ya. Kenaikan sebesar itu tuh artinya rasa percaya masyarakat sama negara udah pulih. Itu artinya stres warga karena antrian panjang udah hilang, celah korupsi makin tertutup, dan akhirnya iklim bisnis kita jadi jauh lebih sehat, produktif, dan dinamis. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, keberanian untuk berubah. Ini mungkin hambatan terakhir dan paling berat yang harus ditaklukkan. Dari birokrasi ke kewirausahaan, dari sekedar kepatuhan ke inovasi, dan dari top-down menjadi partisipatif. Kutipan ini nangkep banget nyawa dari pergeseran yang lagi kita omongin. Ini nggak cuma sekedar merombak alur kerja atau update SOP. Nggak, ini menuntut revolusi pola pikir alias mindset secara total. Sebuah perubahan budaya kerja yang benar-benar menyentuh akar rumput dari setiap individu di dalam tubuh aparatur negara kita. Peta jalan reformasinya udah terbentang super jelas. Bukti sukses dari seluruh dunia juga udah nggak bisa dibantah lagi. Sekarang, ini semua ninggalin kita pada satu pertanyaan krusial. Apakah para pembuat kebijakan dan pemimpin lokal kita benar-benar punya keberanian politik buat keluar dari zona nyaman birokrasi tradisional mereka? Dan yang nggak kalah penting, apakah kita sebagai warga negara udah siap bersuara dan nuntut inovasi dari mereka? Coba direnungkan. Makasih ya udah nemenin bahasan kali ini. Sampai jumpa di bedah ide-ide pengubah dunia selanjutnya.